Halo guys, it's Megan Marcella and welcome back to my channel. So guys, menyambung episode sebelumnya mengenai teori-teori konspirasi tentang COVID-19, kali ini aku membahas mengenai teori konspirasi yang kedua. Teori yang kedua ini percaya bahwa ada hal ganjil di balik tewasnya seorang researcher atau peneliti bernama Bing Liu. So, tunggu apa lagi? Mari kita mulai ceritanya. Bing Liu merupakan seorang researcher atau peneliti berusia 37 tahun yang lahir di Cina dan merupakan seseorang yang cerdas banget guys. Karena ternyata Bing Liu ini sempat berkuliah hingga ia menyelesaikan studi PhD-nya di National University of Singapore. Kemudian dia melanjutkan sekolah pasca doktoralnya di Carnegie Mellon University di Amerika Serikat. Teman-teman si Bing Liu pun mengakui kecerdasannya si Bing Liu ini guys, karena semasa ia sekolah dan bekerja, si Bing Liu ini berhasil mempublikasikan lebih dari 30 makalah dari hasil penelitiannya. Dan terakhir, Bing Liu ini bekerja sebagai asisten profesor di bagian fakultas kedokteran di Pittsburgh University. Nah, lanjut cerita guys. Saking cintanya si Bing Liu ini sama yang namanya dunia kedokteran, dan ketika sejak akhir tahun 2019 dunia ini digemparkan dengan pandemi COVID-19, Bing Liu ini juga turut berupaya untuk melakukan penelitian atas COVID-19 ini dan berusaha menemukan sesuatu yang bisa menyembuhkan dunia ini dari COVID-19. Tapi sayangnya guys, di tengah-tengah research yang ia sedang kerjakan, Bing Liu harus ditemukan tewas secara mengenaskan di rumahnya sendiri pada tanggal 2 Mei 2020. Dan ditemukan juga luka tembakan di bagian kepala, leher, dan dadanya Bing Liu. Nah, yang anehnya guys, pada malam saat kejadian Bing Liu ditembak, para tetangga dari rumah atau apartemen Bing Liu ini tidak mendengar suara tembakan apapun. Apakah Bing Liu dibunuh karena berkaitan dengan hasil risetnya? Mari kita bahas satu persatu mengenai teori-teori yang dipercaya sebagai alasan meninggalnya Bing Liu. Nah, yang pertama guys, polisi menemukan Bing Liu ini tewas di kediamannya sendiri di rumah atau apartemennya di daerah Elm Court, dan 1 jam kemudian ditemukan mayat seorang pria yang berlokasi sekitar 1,5 km dari apartemennya si Bing Liu, dan ia dicurigai sebagai pembunuh Bing Liu yang juga merupakan teman dekatnya dari si Bing Liu guys. Ternyata pria tersebut bernama Hao Gu, berusia 46 tahun dan merupakan seorang software engineer guys. Jadi sama-sama merupakan orang yang cerdas juga sama kayak si Bing Liu. Hao Gu ini juga sempat lulus S1 dari sebuah universitas di Cina bernama Tongyi University, dan kemudian Hao Gu melanjutkan studi S2-nya di East Tennessee State University. Tapi naasnya guys, Hao Gu juga ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di mobilnya sendiri bersama sebuah senjata di dalamnya, dan dicurigai bahwa ia bunuh diri. Jadi polisi menduga bahwa si Hao Gu ini sempat masuk ke rumahnya si Bing Liu lalu menembaknya hingga ia meninggal. Kemudian ia pergi masuk ke mobilnya dan ia bunuh diri guys. Polisi juga yakin bahwa si Bing Liu ini sangat mengenal dekat sosok Hao Gu. Dan infonya, tragedi meninggalnya Bing Liu ini dikarenakan adanya perselisihan antara mereka berdua sebagai pasangan intim sampai-sampai merujuk ke masalah cinta segitiga. Di samping itu guys, polisi juga yakin bahwa mereka tidak menemukan bukti apapun yang mengaitkan tragedi meninggalnya Bing Liu ini dengan pekerjaan Bing Liu sebagai peneliti di Pittsburgh University maupun penelitiannya mengenai COVID-19. Polisi juga guys menyatakan bahwa tidak ada indikasi bahwa Bing Liu ini dibunuh karena dia adalah etnis Chinese, dimana waktu saat-saat COVID-19 ini merebak di dunia, banyak etnis Chinese yang diserang karena dianggap sebagai penyebar dari virus ini guys. Tapi karena penyataan inilah publik bertanya-tanya dong, lah terus Bing Liu dibunuh karena apa? Karena infonya guys, pada saat itu si Bing Liu ini hampir menemukan sebuah hasil penemuan penting tentang pemahaman cara kerja sel dalam penularan virus COVID-19, yang mana pastinya apabila penelitian ini dilakukan lebih jauh, Bing Liu ini mungkin mendapatkan obat atau vaksin dari virus COVID-19 ini guys. Bahkan pihak universitas di mana ia bekerja mengiyakan hal tersebut dan bilang bahwa penemuan Bing Liu ini benar-benar penemuan yang signifikan karena dia bisa nemuin mekanisme seluler yang mendasari infeksi virus SARS-CoV-2 dan basis seluler dari komplikasi
konspirasi yang diakibatkannya. Dan bahkan pihak universitas pun sudah sangat mendukung Bill Yu mengenai penelitian yang ia kerjakan itu guys. Nah, teori yang kedua ini guys masih berkaitan dengan pembahasan aku di video sebelumnya, bahwa infonya si Bill Yu ini dipercaya dibunuh oleh para elit global, khususnya Bill Gates karena penemuan pentingnya ini guys. Beberapa orang pun berspekulasi guys bahwa si Bill Yu ini menemukan rahasia yang ternyata bahwa virus COVID-19 ini sebenarnya berasal dari sebuah laboratorium di Amerika dan Bill Yu ini berniat untuk membongkarnya. Sehingga keberadaan Bill Yu ini merupakan ancaman besar untuk para elit global yang terkait dan mereka berusaha untuk memusnahkan Bill Yu. Jadi cukup banyak pihak yang menyalahkan Bill Gates atas kematian Bill Yu ini guys. Dan bahkan infonya sempat ramai juga di sebuah sosial media di Cina bernama Weibo bahwa sebenarnya virus COVID-19 ini awalnya berasal dari Amerika. Tapi pemerintah Amerika menutupi hal tersebut dan menunjuk jari ke negara Cina sebagai penyebab utama. Tapi balik lagi ya guys, belum ada bukti-bukti kuat mengenai teori-teori tersebut hingga saat ini. Tapi masih ada juga ya guys yang bilang bahwa kasusnya Bill Yu ini cuma suatu kebetulan. Tapi kalau beneran suatu kebetulan, menurut aku ini benar-benar kebetulan yang pas banget gitu kan. Kayak ada sesuatu yang ganjil, kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupin gitu guys. Tapi menurut aku pribadi ya guys ya, kalau iya benar, teori yang kedua yang aku bahas barusan itu is the real truth behind all of this, kenapa nggak Bill Gates atau para elit global ini rekrut aja Bill Yu di dalam timnya? Karena mereka pasti butuh researcher, scientist yang benar-benar punya high credibility, bukannya malah dimusnahin. Ya, yang pasti hingga saat ini kasus pembunuhan Bill Yu ini masih menjadi misteri besar dan belum terungkap alasan kenapa Bill Yu dibunuh guys. Dan masih belum ada juga bukti-bukti kuat mengenai teori-teori konspirasi yang dipercaya banyak pihak yang barusan aku bahas guys. So itu guys mengenai teori konspirasi yang kedua mengenai pandemi COVID-19 ini. Semoga kalian suka. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dan mampir ke channel aku. Jangan lupa juga klik thumbs up dan share sebanyak-banyaknya kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga komen kalau kalian punya masukan atau pemikiran-pemikiran atau bahkan teori-teori konspirasi yang lain mengenai COVID-19 ini. Jangan lupa juga subscribe channel aku dan turn the notification bell on supaya kalian lebih update sama video-video aku selanjutnya. So see you guys on the next video. Bye bye.